Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4 yang soleh dan soleha? Semoga teman-teman tetap sehat ya. Berjumpa kembali bersama Bu Ririn pada pelajaran tematik tema 7, subtema 1. Adapun materi hari ini yaitu PPKN, keragaman agama dan bahasa di Indonesia. Sebelum kita memulai pembelajaran PPKN pada hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Keragaman agama dan kebebasan beragama. Indonesia terkenal memiliki sumber daya alam yang melimpah dan mempunyai letak yang strategis. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai tempat yang menarik bagi para pedagang internasional. Mereka datang dari berbagai negara dengan latar belakang agama yang berbeda-beda untuk melakukan jual beli di Indonesia. Selain melakukan jual beli, mereka juga ikut menyebarkan agama di Indonesia. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai agama di Indonesia. Perlu teman-teman ketahui bersama, saat ini di Indonesia ada 6 agama yang diakui. Yang pertama, Islam, kedua Kristen, ketiga Katolik, keempat Hindu, kelima Buddha, dan keenam Konghucu. Setiap agama juga memiliki kitab suci dan tempat ibadah yang berbeda-beda. Bisa teman-teman lihat semuanya pada tabel. Contohnya, agama Islam mempunyai kitab suci Al-Quran dan tempat ibadahnya masjid. Sedangkan umat Hindu memiliki kitab suci Weda dan tempat ibadahnya pura. Walaupun berbeda-beda dengan agama, tapi kita harus saling menghargai dan menghormati antar umat beragama. Sikap saling menghargai dan menghormati antar umat beragama membuat bangsa Indonesia semakin bersatu dan tidak mudah terpecah belah. Cara melestarikan bahasa daerah. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Saat kita berinteraksi dengan orang lain, kita memerlukan bahasa untuk berkomunikasi. Saat ini, kita mempunyai bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Selain mempunyai bahasa Indonesia, kita juga mempunyai beragam bahasa daerah dari Sabang sampai Merauke. Keragaman bahasa ini merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus kita banggakan dan lestarikan. Ada beberapa sikap yang dapat kita lakukan untuk melestarikan bahasa daerah. Yang pertama, bangga saat menggunakan bahasa daerah. Yang kedua, menghargai teman yang sedang menggunakan bahasa daerahnya. Yang ketiga, mau mempelajari bahasa daerah lain. Yang keempat, tidak menghina bahasa daerah lain. Faktor yang mempengaruhi keragaman di Indonesia. Keragaman yang ada di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama agama, kedua suku bangsa, dan ketiga bidang pekerjaan. Keragaman agama seperti yang kita ketahui, hal ini terjadi karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan juga tata letak yang strategis. Hal ini yang membuat Indonesia menjadi jalur perdagangan dari berbagai negara. Para pedagang yang datang ke Indonesia juga turut menyebarkan agama di Indonesia. Yang kedua, dari segi suku bangsa. Indonesia merupakan negara kepulauan yang menyebabkan munculnya beragam suku di Indonesia. Suku-suku ini sudah ada sejak Indonesia belum merdeka. Yang ketiga, dari bidang pekerjaan. Keragaman muncul karena dipengaruhi kondisi alam dan kebutuhan manusia. Sebagai contoh, masyarakat yang tinggal di dataran tinggi
akan berbeda aktivitas dan kebutuhan dengan masyarakat yang tinggal di pesisir pantai. Keragaman agama, suku bangsa, dan pekerjaan juga saling berkaitan, merupakan kekayaan bagi negara kita. Kita harus saling menghormati dan menghargai agar tercipta persatuan dan kesatuan di Indonesia. Berikut ini sikap persatuan dan kesatuan yang dapat kita lakukan. Yang pertama, mau berteman tanpa membeda-bedakan agama dan suku bangsa. Yang kedua, menghormati teman yang sedang beribadah, seperti tidak mengobrol di dekat teman yang sedang beribadah. Yang ketiga, tidak mengganggu teman karena memiliki logat bahasa yang berbeda. Yang keempat, menghormati setiap pekerjaan yang kita temui, seperti menghormati petugas kebersihan di sekolah. Pembelajaran PPKN, keragaman agama dan bahasa di Indonesia telah selesai. Silakan teman-teman review pada buku Bupena 4C, tematik, tema 7, subtema 1. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai jumpa teman-teman di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.